Tetapi kita akan terus maju untuk meningkatkan khidmah kita, dan pada saat yang sama kita juga melakukan muhasabah, berintrospeksi untuk terus memperbaiki diri agar dengan begitu khidmah yang kita persembahkan untuk agama, masyarakat, bangsa, dan negara ini pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari boykot Trans 7 ini disampaikan oleh mantan ketua PBNU, beliau Kiai Said Akil Siraj, dan PBNU saat ini yaitu Gus Yahya Saquf, juga oleh Kiai Haji Imaduddin tegas menyampaikan boykot Trans 7. Karena apa? Karena perlu diketahui bahwa pondok pesantren itu adalah tempat kita belajar, tempat kita digembleng dan ditempa untuk belajar. Jadi seperti itu, dan saya kira kita langsung saja dengarkan penyampaian dari Kiai Said Akil Siraj, Kiai Gus Yahya Saquf, dan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pada seluruh santri, baik itu masih di pesantren maupun sudah alumni pesantren, terutama yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kita semua dikagetkan dengan tayangan televisi Trans 7 yang jelas-jelas menghina, memojokkan, merendahkan, meremehkan, mencaci maki kiai-kiai pesantren plus pesantrennya. Saya bisa mengambil kesimpulan indikasi kelompok yang anti pesantren adalah kelompok radikalis, ekstremis, bahkan teroris. Jaringan jihad takfiri atau ISIS. Oleh karena itu, kita tidak usah tabayun datang ke Trans TV, kemudian tabayun dialog. Tidak butuh tabayun, sudah terang benderang. Tabayun itu artinya kan ingin menanyakan yang lebih jelas lagi kalau sesuatu yang belum jelas. Kalau sudah jelas seperti itu, tidak usah tabayun, sudah jelas. Padahal pesantren semua orang mengakui Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh mempertahankan nilai-nilai Islam, akhlak Islam, dan ilmu-ilmu keislaman yang paling pokok, usul fikih dan fikihnya, ilmu tafsir dan tafsirnya, ilmu hadis dan hadisnya, ilmu kalam, dan lain-lain, tarik peradaban. Tidak kita jumpai kajian-kajian di selain pesantren. Kajian-kajian ilmu tersebut tidak akan kita jumpai di luar pesantren. Dan saya mengajak kepada semua, yuk santri-santri, berdoa kepada Allah. Allahumma inna nashkuirka dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Allahumma ya Allah, fattit syamlahum, farrik jam'ahum, mazzik mumazzaqan, wanzil 'alaihim 'adzaban syadida wal'anhum la'natan 'azimah. Wala tardu ma'anhum ya Allah, bijaykum jannah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaika ya Allah. Antal arif, antal alim bima nahnu fih, fasta'in bina fi hadhihi al-mushkilah. Maratan ukhra, Allahumma la'anhum la'natan syadidah wanzil 'alaihim 'adzaban 'azima wala tardu anhum ya Allah. Oleh karena itu, kita semua hanya mengandalkan doa kepada Allah, mohon kepada Allah. Syukron, terima kasih
ودمتم في البركة والنجاح وارزقنا بالطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored yang ditayangkan kemarin hari Senin 13 Oktober 2025. Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren, yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Tayangan tersebut bukan hanya menciderai prinsip-prinsip jurnalisme yang benar, tetapi cenderung merupakan serangan terhadap harmoni dan ketentraman masyarakat. Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan di dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya. Kami menuntut agar Trans 7 dan Trans Corporation membuat langkah-langkah yang nyata, yang jelas untuk memperbaiki kerusakan yang sudah ditimbulkan akibat tayangan tersebut. Saya telah menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terkait dengan hal ini, dan masalah ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kepada para kiai, para santri, para warga Nahdlatul Ulama, saya menghimbau, mari terus kita teguhkan hati kita. Mari jangan sampai kita menjadi berkecil hati karena semua ini, bahwa di luar sana ada pihak-pihak yang tidak suka kepada pesantren, tidak suka kepada Nahdlatul Ulama, menentang nilai-nilai yang dimuliakan oleh pesantren. Semua itu tidak boleh mengendorkan semangat kita untuk berkhidmah dengan ikhlas, libtigha'i mardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata di dalam upaya mengikhtiarkan kemaslahatan untuk agama, kemaslahatan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Kita tidak menuntut ucapan terima kasih ataupun balas jasa atas khidmah-khidmah yang kita persembahkan untuk masyarakat dan bangsa ini. Tetapi kita akan terus maju untuk meningkatkan khidmah kita. Dan pada saat yang sama, kita juga melakukan muhasabah, berintrospeksi, untuk terus memperbaiki diri, agar dengan begitu khidmah yang kita persembahkan untuk agama, masyarakat, bangsa, dan negara ini pun menjadi lebih baik dan lebih berkah untuk kita semua.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pemberitaan Trans 7 tentang pondok pesantren yang sangat mendiskreditkan pondok pesantren dan memberitakan sesuatu kehidupan pondok pesantren dengan tidak utuh dan tidak akurat, maka saya Imaduddin Usman Al-Bantani, pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum Kresek, Tangerang, Banten, dan Wakil Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, mengecam Trans 7 dan menuntut Trans 7 untuk meminta maaf tidak cukup melalui kertas, tetapi harus melalui tayangan sebuah acara dengan jelas, dan kepada pemilik Trans 7 Khairul Tanjung untuk meminta maaf langsung kepada Kiai Lirboyo. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang telah melahirkan para generasi-generasi ulama, para kiai secara lumintu dari Wali Songo sampai hari ini, yang dengan pondok pesantren keislaman Indonesia hari ini menjadi umat Islam yang mencintai negara, umat Islam yang menghargai kebinekaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, eksistensi pondok pesantren adalah sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Siapapun orang yang ingin mendiskreditkan pondok pesantren dan memarginalkan pondok pesantren harus kita lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.